Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Gamer Ambigu. Ya, tidak terasa Call of Duty sekarang sudah memasuki season ke-13 ya. Akhirnya perjuangan kita di season sebelumnya untuk mencapai legend sekarang di reset lagi ya. Saya sendiri yang asalnya dari legend langsung turun ke Pro 1. Wah, gila. Jauh banget turunnya. Nah, di situ saya mulai nyoba ngepush lagi di Pro 1 dan gila. Saya main di Pro 1 tapi itu lawannya udah bukan pro, itu udah kayak legend semua ya. Gimana yang legend turun ke pro semua gitu. Oke, sekarang kita lihat aja di Call of Duty Season 13 ini ada apa aja sih. Nah, oke, mulai kita bacakan. Call of Duty Season 13. Ada senjata baru ya, seperti biasa ya. Pasti ada selalu ada senjata baru. Senjata baru, karakter baru, score strike baru. Nah, ini apalagi nih? Map baru dan juga Red Holiday kembali hadir. Oke. Di sini Battle Pass Season 13 tersedia pada tanggal 22 Desember ya. Kemarin, lebih tepatnya kemarin di risetnya itu. Hadiah premium Battle Pass terbaru, blueprint epic baru, Peacekeeper MK2, Blast Off. Nah, ini senjata baru nih. Kalau main War kayaknya cuma skinnya doang deh, sama pack leader apa ya. Nah, pack leader yang kayak gitulah. B15 pasti itu cuma skinnya doang. Karakter epic baru, Ghost Dark Vision. Nah, ini skin epic versi Ghostnya udah ada berapa ya? Kalau dihitung-hitung dari season kemarin udah banyak banget Ghost itu. Bisa di customizationnya. Ada Golem, Siberia, Adler, Mountain Drap, Park, Safe House juga. Calling card legendary baru, Loose End. Terus ada lagi. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Hadiah Battle Pass gratis terbaru, senjata baru, Peacekeeper MK2. Kalau kalian penasaran Peacekeeper MK2 itu yang mana ya? Nah, Keeper MK2 itu yang kayak gini nih, Peacekeeper itu. Terus Assault Rifle otomatis dengan penggunaan yang mudah serta kecepatan menembak yang tinggi. Buset. Sangat fleksibel dalam situasi apapun selama pemain bisa menguasai sistem gunsmith. Terus ada score strike baru, EMP system. Menghancurkan seluruh peralatan elektronik lawan dan membuat semua musuh terkena efek EMP. Nah, ini score strike baru ya, EMP system. Biasanya kan EMP itu granat yang kita lempar ya. Tapi ini udah ada lagi nih alatnya. Belum saya coba, penasaran juga. Kayaknya jangkauannya lebih luas ini. Musuh yang terkena serangan ini tidak bisa menggunakan senjata letal atau taktikal. Operator skill maupun score strike juga tidak bisa dipakai. Bahaya juga nih. Hadiah event terbaru, misi dan tantangan terbaru dengan hadiah baru, senjata baru KXR. Nah, senjata baru KXR ini ada di kelas SMG ya. Nah, bentuknya kayak gini. Senjata pertahanan diri yang stabil dan mudah digunakan. Dengan tambahan perk spesial, kecepatan menembak, senjata bisa diatur sesuai dengan jenis pertarungan yang sedang dihadapi. Wah, ini senjatanya nih kayaknya OP nih. Mentang-mentang senjata baru. Rank series terbaru, rank series 8 Avalanche mulai dari Desember 2020 sampai Februari. Ya, ada mode ranked, blueprint epic terbaru, Fennec. Oh, ada lagi nih skin Fennec ya. Karakter epic terbaru, Rezno, Winterwood. Kemudian multiplayer, mode game fitur terbaru, Green, mode game klasik dari Call of Duty. Pemain mengambil dogtag dan mengantarkannya ke tempat penyimpanan untuk mendapatkan poin. Lah, bukannya udah ada itu. Rasakan serunya beradu strategi di mode Green. Tersedia di map Nuketown, Crash Stand-Up, Crossfire, Firing Range, Red Summit, Scapeyard, Rush, Hackney Yard, dan Nuketown Rusia. Quick Confirm, mode 10 versus 10 kill confirm untuk menemui liburan kamu. Oke, tersedia di map. Ya, mapnya banyak tersedia ya. Ada map baru, Rusia Nuketown, map Nuketown versi terbaru. Kunjungi Nuketown dengan tampilan terbarunya. Buset. Tersedia untuk mode frontline, deathmatch ya, semuanya ada lah ya. Red Holiday kembali hadir, saatnya bergabung di sini. Tersedia untuk mode team deathmatch, search and destroy bomb mission. Yes, untuk berbagai mode juga ya. Attachment senjata baru, BK57. Elite for grip control. Oh, sekarang ada for gripnya ya dikasih.
Razorback Pack Rapid, perk yang meningkatkan kecepatan menembak yang sangat tinggi. Penasaran, pengen coba. Sistem kunci tampilan senjata, tidak suka ketika tampilan senjata kamu berubah ketika mengganti attachment. Sistem baru kunci tampilan membuat senjata menggunakan tampilan asli atau original walaupun kamu menggantinya dengan attachment apapun. Nah ini, jadi kalian kalau misalnya senjata kalian dimodifikasi attachment ya, kan biasanya senjata kalian itu suka berubah ya. Nah sekarang kalian tetap bisa mempertahankan bentuk originalnya walaupun senjata kalian itu udah di custom pakai attachment yang lain-lain ya, banyak pokoknya gitu. Senjatanya bakal tetap kelihatan kayak gitu. Battle Royale, ada kendaraan baru, snowboard. Oh snowboard, berarti ada papan selancar ya sekarang. Kendaraan baru spesial untuk pemain Battle Royale. Saatnya berselancar di map Battle Royale dengan penuh gaya. Snowboard memiliki perangkat akselerasi tambahan sehingga bisa digunakan dalam medan apapun. Gunakan snowboard menggunakan tombol cepatnya atau dari dalam backpack kamu. Oh berarti nanti langsung ada tombol cepatnya, kalian tinggal pencet, snowboardnya langsung aktif meluncur deh. Map update Ski Town telah kami rombak dengan penambahan 4 lift ski dan jalur ski. Ski Town sudah mencari pusat tempat ski yang sesungguhnya. Kamu bisa mencapai tempat ini dengan menggunakan lift ski yang berada di outpost, nuclear plant, dormitory, dan hit. Nah ingat ini tempatnya kalau kalian mau ke situ ya. Jalur ski memiliki tujuan frigate, wetland, sanitarium, nuclear plant, overground, dormitory, dan hit. Oh, banyak banget ya tujuan tempatnya. Mods baru apa nih? Reloader mode, ketika digunakan mod ini akan otomatis mengisi atau reload seluruh senjata lainnya di dalam backpack kamu. Oh jadi kalian kalau misalnya senjata udah habis nih, udah dipakai nembak musuh, kalian ganti senjata kan otomatis senjata yang kalian pakai sebelumnya itu masuk ke backpack kan. Nah pas kalian masuk ke backpack, kalau kalian pakai mode reloader mode ini, nanti senjata kalian akan otomatis ke reload sendiri ya. Ada di Battle Royale itu nanti modsnya, bisa cari sendiri. Peningkatan dan optimisasi. Nah ini apa nih peningkatan dan optimisasi itu? Nggak usah bilang optimisasi lah, ini udah pasti nerf senjata, nggak akan jauh. Multiplayer, meningkatkan secara signifikan jumlah peluru dari death machine. Dengan kecepatan menembak death machine akan terus meningkat ketika menembak terus menerus. Anjir bahaya. Meningkatkan secara signifikan peluru dari equalizer, mengurangi jarak pencarian musuh dari annihilator. Nah sekarang annihilator itu udah nggak terlalu jauh berarti jarak pencariannya ya, di nerf nih. Mengurangi jumlah peluru pistol dan dari ballistic shield. Oh iya ini ballistic shield ya, jumlah pelurunya banyak banget tuh. Kalau yang pakai ballistic shield biasanya barbar, sekarang akan terlalu besar barbar, pelurunya dikurangin tuh. Mengurangi sedikit akurasi Fennec ketika berjalan atau melompat. Nah ini nih yang paling fatal, mengurangi sedikit akurasi Fennec. Aduh, Fennec itu gimana ya, itu kan senjatanya senjata gerak cepat ya, SMG gitu, dan akurasinya udah berantakan. Kalau kita pakai jalan sama melompat itu senjatanya udah nggak kekaruan lah gitu recoilnya lah. Ini akurasinya dikurangin lagi. Aduh, berarti Fennec sekarang udah nggak se-overpower season kemarin ya. Harus ganti, jangan pakai Fennec lagi. Oh ya, kalau bahas soal Fennec, emang saya waktu itu kan kemarin saya udah coba tuh pakai Fennec lagi kan, langsung yang udah max juga levelnya. Pas dicoba itu emang rasanya sedikit sedikit nggak enak gitu. Kalau dipakai nge-aim musuh itu recoilnya semakin berantakan kemana-mana, makin susah aja dikendaliin itu si Fennec itu. Mengurangi sedikit kecepatan gerak ketika menggunakan attachment MIP like barrel dan no stock di Fennec. Ya aduh, Fennec bener-bener di nerf abis-abisan nih, abis-abisan banget di nerfnya. Mengurangi sedikit kecepatan reload ketika menggunakan perk Akimbo di Fennec, mati ini. Nah kemarin saya juga udah coba pakai dual Fennec, dan kalau kalian pakai dual Fennec itu pas pelurunya habis, gila nge-reload senjatanya itu jadi lama banget. Sumpah, lama banget nge-reload senjatanya. Kalian harus ngumpet dulu kalau mau reload senjata Fennec sekarang itu. Berapa detik gitu waktunya, lama pokoknya. Kalian keburu ditembak orang. Mengurangi sedikit damage ketika menggunakan perk Akimbo di Fennec tuh. Damage-nya juga dikurangi. Udah perk Akimbo itu kalau dipakai akurasinya kurang karena dia hip fire kan. Sekarang damage-nya dikurangi juga. Oh ya, makin repot sih.
mengurangi sedikit kecepatan menembak, kontrol recoil, dan jumlah peluru ketika menggunakan MIP stopping power reload di Arctic 50. Nah, Arctic 50 juga sniper ini berarti dikurangi ya kecepatan nembaknya, akan bisa jebret-jebret lagi nih. Waduh. Mengurangi damage pada jarak menengah ketika menggunakan attachment large caliber ammo di HVK 30. Mengurangi kecepatan mengganti senjata dari baseball bat. Wah, ganti senjatanya nanti jadi agak lama ya kalau ganti senjata pakai pemukul baseball tuh. Sniper rifle dan marksman rifle sekarang memiliki periode singkat untuk aim yang akurat setelah melakukan ADS. Nah, ini nih, sniper dan marksman sekarang ADS-nya katanya makin cepat. Agak kerasa lebih enak sih emang. ADS dari sniper itu beda 0, sekian detik lah mungkin ya pas saya pakai tadi. Pemain kini bisa melihat target yang bisa diserang atau tidak melalui layar komputer di Predator Missile. Nah, sekarang kalau kalian pakai Predator Missile, kalian itu bisa dilihat target yang bisa diserang itu yang mana dan yang nggak bisa diserang itu yang mana. Jadi kalian nggak akan bisa nggak akan asal tembak kayak season kemarin gitu. Kadang kalau season kemarin nembakin Predator Missile, musuhnya ada di bawah atap kan, jadi nggak kena. Sekarang XS1 Goliath, nah ini yang robot ya, XS1 Goliath itu memiliki 2 tombol penembak di sebelah kanan layar. Tombol menembak besar untuk ADS, sedangkan tombol menembak kecil untuk hipfire. Nah ini bagus nih, XS1 Goliath itu akurasinya kalau dipakai nembak kan asalnya hipfire ya, dia akurasinya kurang bagus gitu, agak susah nembaknya. Sekarang dia bisa ADS, mantap. Kalau bisa ADS akurasinya ngeri nih. Zero bomb yang dilempar ke area terbakarnya molotov akan otomatis dihancurkan. Oh ya. Berarti sekarang zero bomb itu counternya molotov ya. Kalau kalian mau tahu zero bomb itu yang apa ya? Yang granat yang ngeluarin es gitu, ngeluarin hawa dingin. Nah, kalian bisa mengcounternya dengan molotov. Molotov yang dilempar ke area membukanya zero bomb akan otomatis dihancurkan. Nah, kan sama. Terus apalagi ya, trip mine sekarang hanya bisa dipicu ketika menyentuh laser dari trip mine, dan prone tidak lagi bisa menghindari damage dari trip mine. Oh, sekarang kalau kalian injek trip mine walaupun kalian nge-prone tetap mati guys, jadi hati-hati ya. Tapi sekarang kalau trip mine itu meledak kalau kena lasernya, jadi kalau nggak kena lasernya nggak akan meledak. Jadi sedikit dikurangi sensitivitasnya gitu. Jadi trip mine-nya nggak kelewatin doang langsung meledak, nggak ngeri itu sekarang. Annihilator tidak lagi bisa mengekor pemain yang sedang menggunakan ballistic shield. Sekarang kalau kalian mau mengcounter Annihilator itu bisa pakai ballistic shield ya. Jadi nggak akan bisa langsung ngarah ke kepala gitu, nggak akan kehalangan sama shield. Perk Flak Jacket ini mengurangi damage membakar DOT dari molotov dan termite. Perk Dead Silence kini hanya berjalan ketika pemain di dalam posisi berjalan pelan, jongkok atau prone. Di dalam mode Attack of the Undead, pemain otomatis akan berganti ke senjata utama ketika Death Machine kehabisan peluru. Attack of the Undead, zombie-zombie gitu. Game ranked dengan kualitas tinggi memiliki icon unik di dalam sejarah permainan pemain. Icon unik, oh mungkin dikasih semacam emblem atau gimana kali ya. Kenaikan dan pengurangan statistik ketika menggunakan attachment tertentu di Gunsmith sekarang memiliki detail yang sangat spesifik. Nah sekarang kalian kalau pakai attachment itu di senjata kalian, kalau di season sebelumnya kan kalian cuma dikasih tahu attachmentnya itu yang ini plus nambah ADS ini, yang ini plus nambah ADS ini, misalnya nambah hipfire. Sekarang sampai ke persennya itu diliatin guys, jadi detail lah ibaratnya. Walaupun saya mikirnya gimana ya, malah jadi semakin pusing sih. Jadi kalian lebih baik pakai ya, lihat aja kalau misalnya yang ini nambah ya bagus pakai yang ini. Kalau ini kalian suka ADS, pakai yang attachment ADS nambah, pakai yang itu aja, nggak usah dihitung-hitung lah persen-persennya kayak gitu, ribet. Tinggal dibanding-bandingin aja sama kayak sebelumnya. Optimisasi animasi berlari dalam perspektif FPP. Oh jadi animasi berlarinya sekarang mungkin lebih kelihatan real ya di FPP. Semoga nggak goyang-goyang itu kalau pas lari. Kalau goyang-goyang mual langsung FPP. Optimisasi logika posisi ketika prone. Sekarang kamu bisa mengambil posisi prone ketika ada hambatan di belakang kamu.
ke posisi prone. Bisa mengambil posisi prone ketika ada hambatan belakangmu. Jadi kalau dibokong gitu atau gimana? Oh, hambatan. Mungkin kalau di belakang kalian ada tembok yang di bawahnya itu ada kolongnya, kalian bisa langsung nge-prone ke bawah ya. Kayak gitu kayaknya. Optimisasi logika mengganti senjata. Sekarang mengganti senjata sambil berlari tidak akan memperlambat gerakan kamu. Sekarang benar-benar kalau kalian ganti senjata sambil lari, itu orangnya tetap lari aja terus, ganti senjatanya nggak melambat dulu gitu. Optimisasi kecepatan ketika mengganti posisi jari berdiri, jongkok, dan prone. Optimisasi model kendaraan ketika meledak. Peluru dan proyektil bisa menembus kendaraan tersebut berdasarkan model aktual dari kendaraan. Optimisasi tampilan dari senjata yang memiliki animasi kamu atau skin bergerak. Optimisasi detail upgrade yang bisa didapatkan dari senjata mitik dan menambah panduan untuk melakukan upgrade senjata mitik. Wah, banyak banget sih ini. Optimisasi matchmaking untuk multiplayer. Multiplayer, pemain yang bermain solo akan memiliki lawan dengan kemampuan yang lebih seimbang. Yang lebih seimbang. Oh, jadi ranknya sama gitu ya. Maksudnya ranknya sama, kalau pro lawan pro lagi, legend lawan legend lagi. Bener-bener ya sekarang susah. Jadi bukan susah sih, jadi gimana ya? Kalau kalian rank pro gitu, tetap aja kalau kalian sebelumnya legend, kalian lawan pemain legend yang udah ranknya pro sekarang gitu, yang turun tetap aja susah. Ini sama sih, sama kayak season kemarin. Optimisasi perhitungan poin ranking untuk mode domination dan hard point. Berpartisipasi dalam mengambil atau mempertahankan objektif, memiliki poin rank lebih tinggi. Oke, optimisasi tampilan share untuk pemain yang mencapai rank legend. Tuh yang suka nge-share ranknya tuh dioptimisasi lagi tuh tampilan share-nya. Optimisasi matchmaking menurunkan jarak level di dalam pemain di dalam game yang sama. Terus di sini untuk mode battle royale ya. Di sini ada meningkatkan efek area dari ledakan granat. Sekarang granat efek ledakannya ditambah, mantap tuh kalau lemparin granat ke dalam rumah. Meningkatkan efek area dari ledakan cluster grenade, meningkatkan jarak menembak dari long shot mode. Wah, ini banyak di buff nih. Meningkatkan akurasi dari Dancing Fire modes ketika posisi ADS. Menambah jumlah limit untuk otomatis ambil peluru di battle royale. Buset, bisa ditambah jumlah limit pelurunya tuh. Ambillah sebanyak-banyaknya, mau diaurin bebas. Extend modes dan point mode kini memiliki stat berbeda, memiliki penambahan spesial ketika menggunakan mode ini di senjata sniper. Mengurangi kontrol recoil dari aktif 50. Nah, sekarang aktif 50 berarti lebih stabil ya recoilnya. Kalian bisa mulai pakai itu, siapa tahu lebih cocok kalau sekarang. Tanda dari teman map telah kami berikan efek baru sehingga lebih mudah dilihat dan dimengerti oleh pemain lainnya. Oke. Optimisasi animasi mengganti senjata ketika berlari. Optimisasi sudut dan jarak agar lebih mudah dilewati rintangan. Optimisasi animasi karakter ketika menggunakan icon mata. Triangle view, kepala akan memutar dan mengikuti arah melihat dari pemain. Ya kalau ini banyak lah ya tuh. Optimisasi tampilan share, animasi juga ketika mengambil item, suara, airdrop turun juga dioptimisasi. Logika save zone, dimana save zone mengecil di dalam area air sepenuhnya. Pertarungan hanya di air dikurangi secara signifikan. Ya. Ukuran tulisan minimap, bar pengukur tinggi kita menggunakan parasut. Sekarang intinya tampilan battle royale itu jadi beda ya sama beberapa kemampuan senjata gitu. Senjata ini sekarang tersedia di battle royale tuh, banyak banget nih, ada tambah senjata BK57, AK24, Man War, Peacekeeper, GXR langsung dimasukin, PDW. Nah sekarang PDW itu ada tuh, PDW 57, 50 GS juga ada. Senjata ini akan dihapus sementara di battle royale, tidak lagi tersedia di tanah, namun tetap bisa digunakan melalui senjata customizasi di airdrop. Oh, di airdrop sekarang tetap ada senjata ini, KN44, HG40, tapi kalau kalian looting di tanah gitu, maksudnya di tempatnya langsung, akan ada senjata ini. Kalau bot action nggak ada. Di sini ada perbaikan bug juga.
Perbaikan bug di mana pemain terkadang tidak bisa mengganti granat atau senjata secondary ketika awal permainan dimulai. Oh, ada yang kayak gitu ya. Perbaikan bug di mana pemain tidak bisa menembak pemain di balik kaca yang bisa dipecahkan ketika menggunakan mode simple fire. Nggak bisa menembak pemain balik kaca, kocak. Perbaikan bug di mana pemain terkadang tidak bisa menembak setelah terkena efek dari concussion grenade. Ya. Perbaikan bug di mode Battle Royale di mana item yang berada di bawah list bisa keluar di atas list rekomendasi item. Oh, jadi sekarang list rekomendasi item itu lebih disempurnakan ya. Nah, ini dia map baru nih. Map baru Rusia Nuketown akan datang. Ini map multiplayer terpopuler musim dingin ini. Nah, kalian kalau di map ini pasti bisa pakai snowboard berarti ya kalau di map ini. Oh, ini mah multiplayer katang. Ya, multiplayer berarti ini. Bagus sih. Udah salju mentang-mentang sekarang Natal ya. Bagus. Series 8 Avalanche main ranked untuk mendapatkan Fennec, Midnight and Red Snow, Winterwood. Oh, sekarang ini hadiah pasti ranknya hadiah rank kalau kalian udah mencapai Master 3 ya. Berarti kalian dapat karakter ini. Sama seperti sebelumnya, kalau sebelumnya kalian mencapai rank Master 3 itu di Battle Royale kalian dapatnya skin zombie ya. Skin zombie ya, bener. Season 13 Battle Pass, dapatkan CP dan perlengkapan baru Perang Dingin. Nah, ini sekarang Battle Pass Season 13 karakternya ini semua nih. Gak ada karakter robot ya. Untuk saya gitu yang suka karakter robot, seolah-olah Battle Pass itu ya harus ada karakter robot itu gitu. Cuma warnanya diganti, kalau musim dingin ya gantilah warnanya jadi warna es gitu. Soalnya kalau skin-skin kayak gini saya kurang suka sih. Apalagi skin yang pakai topeng beruang ini nih, ini hampir sama kayak skin apa ya? Dulu yang mode jungle gitu pokoknya. Yang dia bisa menyamar di hutan. Jadi ditutup kayak pakai bulu-bulu serigala. Warna hijau-hijau gitu dia dicat. Ya, baiklah, sepertinya segitu saja yang bisa saya sampaikan pada kalian ya. Semoga di Battle Pass kali ini season 13 jadi semakin baik lagi gameplaynya. Dan aduh sayang banget ini Fennec kenapa di nerf ya. Tapi emang kemarin itu overpower banget sih. Cuma kalau menurut saya nggak terlalu se-overpower itu ya. Soalnya saya sendiri kadang pakai dual Fennec masih agak kesulitan gitu. Tapi ya mungkin itu tergantung pemainnya ya. Oke, baiklah, sepertinya itu saja yang bisa saya kasih tahu pada kalian. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa subscribe channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten dan video-video lainnya ya. Apabila ada hal lain yang mau ditanyakan, kalian tinggal ketik aja di kolom komentar. Dan juga saya ingin ucapkan terima kasih pada kalian yang selalu setia mengunjungi channel ini ya. Terima kasih banyak. Oke, saya Gamer Ambigu undur diri dan sampai jumpa lagi di video-video dan konten saya yang selanjutnya. Dadah.